Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi akuntansi biaya. Kita masih melanjutkan video tentang biaya overhead pabrik atau perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Kali ini saya lanjutkan sedikit terkait dengan departementalisasi BOP ya. Nanti di sini juga akan ada satu tipe hitungan ya, yaitu metode alokasi langsung yang akan saya jelaskan. Baik, sebetulnya apa sih departementalisasi BOP itu? Di sini dikatakan bahwa departementalisasi BOP itu merupakan hal atau suatu hal atau aktivitas membagi pabrik ke dalam segmen-segmen. Membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang biasa disebut sebagai departemen. Nah, yang menjadi tujuan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi di sebuah pabrik itu biasanya ada departemen-departemen. Tentu saja setiap departemen itu ada biaya-biayanya. Tiada lain tiada bukan juga salah satunya adalah biaya overhead pabrik gitu ya. Nah, tujuan dari departementalisasi BOP ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk menghasilkan biaya produksi yang lebih baik. Jadi, kenapa ada pengelompokan atau departementalisasi BOP? Tujuannya adalah untuk menghasilkan biaya produksi yang lebih baik. Karena kita sebetulnya, belajar mengenai pembuatan atau penentuan biaya produksi gitu kan ya, supaya kita bisa menentukan harga yang tepat untuk konsumen gitu. Nah, salah satu tujuan dari departementalisasi BOP itu adalah supaya bisa menghasilkan biaya produksi yang lebih baik. Nah, kita lihat ya, departemen yang berbeda memiliki tarif overhead yang berbeda tentu saja. Jadi kalau misalkan ada, banyak departemen di dalam suatu perusahaan, tentu saja dia masing-masing memiliki biaya yang tarifnya untuk BOP itu bisa berbeda-beda. Nah, sehingga pesanan yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan BOP sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Departemen A dengan departemen B tentu saja bisa berbeda ya, tarif BOP-nya dan begitu seterusnya. Sehingga, harapannya dengan melakukan departementalisasi BOP ini, kita bisa menghasilkan biaya produksi yang lebih baik. Yang kedua, bisa meningkatkan pengendalian BOP. Jadi, setiap manajer departemen gitu ya, bertanggung jawab atas biaya yang terjadi di departemen tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada departementalisasi BOP, misalkan di departemen A yang bertanggung jawab terhadap, biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen A itu siapa, maka kita bisa meningkatkan pengendalian BOP itu sendiri. Seperti itu tujuan dan definisi dari departementalisasi BOP. Nah, biasanya, talisasi BOP itu secara umum ya klasifikasinya itu ada departemen produksi dan departemen jasa ya. Nah, departemen produksi itu biasanya menghasilkan produk dengan mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau dengan merakit komponen. Jadi dia biasanya mengubah bahan baku menjadi barang jadi, departemen produksi ya. Contohnya nanti di departemen produksi juga banyak lagi, ada beberapa bagian. Misalkan ada departemen pemotongan, departemen penyerutan, departemen perakitan. Kalau misalkan, usahanya kayu misalkan ya, departemen pemotongan, departemen penyerutan, dan seterusnya. Itu kalau klasifikasi departemen berdasarkan, departemen produksi ya. Nah, juga ada yang disebut sebagai departemen jasa ya. Dia ini memberikan pelayanan yang sebetulnya berkontribusi secara tidak langsung terhadap produksi produk, tetapi tidak mengubah bentuk, produk ya, karena dia sifatnya jasa atau melayani ya, maupun sifat dari bahan baku itu tidak bisa diubah di dalam departemen jasa, hanya memberikan pelayanan yang sifatnya mendukung kelancaran proses produksi, biasanya seperti itu. Contohnya departemen penyimpanan, departemen pembelian, departemen pemeliharaan, itu bagian dari departemen jasa. Nah, jadi itu ya klasifikasi departemennya, ada departemen produksi dan ada departemen jasa jika perusahaannya manufaktur ya. Nah, lalu langkah-langkah penetapan tarif BOP departemental. Jadi di dalam, departementalisasi BOP, saudara juga bisa sampai menentukan tarif BOP, lalu bisa menentukan BOP yang dibebankan, bahkan bisa menghitung selisih BOP.
Berarti saudara harus punya informasi-informasi mengenai anggaran BOP di departemen itu, kemudian dasar pembebanannya menggunakan apa, satuan fisik produkkah gitu ya, BBBK, BTKK, JTKLK, atau jam mesin. Maka saudara harus tahu dasar pembebanannya. Baru setelah itu saudara bisa menghitung tarif. Setelah menghitung tarif, saudara menghitung BOP yang dibebankan. Dari BOP dibebankan, saudara sandingkan dengan BOP aktual, lalu bisa menghitung selisih BOP. Sampai situ ya. Itu secara garis besar. Jadi kalau di sini kita lihat langkah-langkahnya sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama saudara harus mengestimasi total overhead departemental. Jadi langkah pertama saudara bisa menentukan tarif BOP departemental itu saudara harus tahu dong berarti anggaran BOP dari si departemen itu. Dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan. Berarti saudara harus membuat anggaran BOP atau harus mengetahui dulu anggaran BOP. Ya, tentukan jika mungkin sifat tetap dan variabel untuk setiap kategori biaya. Lalu setelah saudara menentukan anggaran BOP, saudara lakukan survei pabrik untuk menentukan dasar alokasi dan dasar distribusi. Saudara dasar pembebanannya mau pakai apa? Mau pakai konsumsi KWH kah? Mau pakai jumlah meter persegi kah alokasinya gitu ya? Mau pakai jumlah karyawan di setiap departemen atau bagaimana? Ini contohnya kayak misalkan, satu gedung dipakai untuk 2 departemen gitu kan, berarti biaya penyusutannya itu kan, departemental ya, dinikmati oleh bersama. Alokasinya nanti pakai apa? Biasanya pakai luas lantai. Manajemen menyerap atau menggunakan luas lantai berapa gitu kan, dan seterusnya. Lalu setelah saudara menentukan dasar alokasinya, maka saudara mengestimasi total overhead tidak langsung departemental pada tingkat aktivitas yang dipilih. BOP tidak langsungnya dialokasikan biaya-biaya tersebut ke departemen-departemen. Departemen utama ya. Jadi ada departemen utama, ada departemen pembantu nantinya. Nah, distribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Departemen jasa, departemen pembantu biasanya ya. Hitung tarif overhead departemental. Nah, langkah-langkah ini sebetulnya yang akan saudara lewati, tapi saudara akan paham kalau kita sudah masuk ke proses perhitungan. Nah, ini cara pendistribusiannya atau, metode-metode yang dapat kita gunakan untuk mengalokasikan jasa dari departemen pembantu ke departemen produksi atau departemen yang memperoleh manfaatnya itu ada 3 metodenya. Ada metode alokasi langsung ya, ada metode bertingkat, ada metode simultan. Untuk saat ini kita hanya akan mempelajari metode alokasi langsung ya, sedangkan untuk yang lainnya tidak kita pelajari. Jadi saya hanya akan memberikan contoh perhitungan untuk metode alokasi langsung dan ini yang akan masuk ke ujian. Seperti itu. Kita lihat ya sama-sama. Di sini ada contoh soal, saudara kita simak baik-baik ya sama-sama. Di sini ada sebuah perusahaan, dia mengolah produknya melalui 2 departemen produksi. Berarti ada 2 departemen utama ya, 2 departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Gitu ya. Nah, serta didukung oleh 3 departemen pembantu. Dia memberikan manfaat kepada departemen produksi. Jadi ada 2 departemen sebagai departemen utama, yaitu departemen A dan departemen B. Lalu dia didukung operasionalnya itu oleh 3 departemen pembantu, yaitu departemen X, departemen Y, dan departemen Z. Seperti itu. Nah, saudara tidak perlu repot-repot mengestimasi total BOP gitu ya, karena di sini saya sudah sajikan anggaran BOP-nya. Ada, anggaran BOP langsung departemen. Saudara harus ingat kembali pengklasifikasian BOP ya, bahwa di dalam BOP itu ada BOP langsung departemen, ada BOP tidak langsung departemen. Kalau BOP langsung departemen berarti biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh departemen tersebut dan manfaatnya dinikmati oleh departemen tersebut. Berarti contohnya departemen A gaji karyawan departemen A merupakan BOP langsung departemen untuk departemen A. Nah, itu namanya BOP langsung departemen. Ini estimasinya seperti ini. BOP langsung departemen untuk departemen produksi A dan departemen produksi B masing-masing terlihat seperti ini. Lalu BOP langsung departemen untuk X, Y, Z dapat saudara lihat di slide berikut ini.
Nah, sementara itu ada juga yang disebut sebagai BOP tidak langsung departemen. Kemarin juga saya sudah berikan contohnya ya, atau di video sebelumnya. BOP tidak langsung departemen itu dia adalah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan tapi manfaatnya dinikmati oleh beberapa departemen. Ya, misalkan seperti itu. Jadi manfaatnya dinikmati oleh beberapa departemen. BOP tidak langsung departemennya itu adalah sebesar Rp900.000. Berarti, untuk A, B, X, Y, Z ini kan masing-masing ada, BOP langsung departemen kan. Ternyata, misalkan ya si departemen ini, seluruh departemen ini baik departemen utama maupun pembantu beroperasi dalam satu gedung yang harus ada biaya penyusutannya misalnya. Biaya penyusutannya itu untuk seluruhnya ini, untuk satu gedung itu adalah Rp900.000 ya. Dialokasikan ke setiap departemen dengan menggunakan luas lantai. Jadi misalkan si departemen luas lantainya itu yang dipakai oleh departemen A, B, X, Y, Z berturut-turut adalah ini. Misalkan, departemen A memakai luas lantai 2.000 meter persegi. Departemen B memakai luas lantai 2.400 meter. Departemen X 1.520 meter persegi dan seterusnya sampai departemen Z. Gitu ya. Jadi ada biaya penyusutan gedung misalkan ya yang dinikmati oleh bersama-sama biayanya 900.000. Kan ini harus dialokasikan ke masing-masing departemen. Yang 900.000 ini departemen A kebagian berapa, departemen B kebagian berapa dan seterusnya. Dialokasikannya menggunakan luas lantai yang mereka pakai. Yang departemen-departemen itu pakai. Departemen A menikmati manfaat 2.000 meter persegi luas lantai dari BOP tidak langsung departemen. Nah, dari soal yang ini maka ada soal lanjutannya, ada yang disebut sebagai taksiran jasa departemen pembantu yang dipakai oleh departemen produksi. Departemen X, Y, Z ini memberikan kontribusi kepada A dan B. Maka A dan B itu adalah departemen produksi, X, Y, Z ini adalah departemen jasa atau departemen pembantu. Tentu saja X, Y, dan Z ini memberikan kontribusi kepada A dan B. Maka taksiran jasa yang diberikan oleh X, Y, Z kepada A dan B adalah ini. Misal, Departemen X gitu ya, Departemen X memberikan kontribusi ke Departemen A 75%, sedangkan ke Departemen B 25%. Atau redaksinya bisa seperti ini. Departemen produksi A menikmati manfaat dari Departemen produksi X sebesar 75%. Sedangkan Departemen produksi B menerima manfaat dari Departemen produksi X sebesar 25%. Dan begitu seterusnya untuk Y dan Z. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan data tersebut, saudara diminta untuk mengalokasikan BOP dari departemen pembantu ke departemen produksi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Nanti XYZ ini bagaimana caranya supaya masuk ke sini biayanya? Karena biaya yang diperhitungkan nanti di harga pokok penjualan itu akan yang muncul dari departemen produksi A dan B. Sedangkan departemen pembantu atau departemen jasa X, Y, dan Z akan dialokasikan ke A dan B. Seperti itu. Nah, metode yang digunakannya itu nanti akan ada yang disebut sebagai metode alokasi langsung ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini tadinya kosong ya. Jadi nanti pertanyaannya itu sebetulnya tadi Saudara ingin diketahui berapa sih sebetulnya BOP departemen produksi setelah alokasi. Kan BOP departemen produksi sebelum alokasi nih, 1950, 2350. Pertanyaan terakhirnya itu adalah berapa BOP departemen produksi setelah ada alokasi dari X, Y, dan Z. Nah, untuk yang formatnya ini saudara boleh adopsi yang saya miliki seperti ini ya. Mula-mula saudara membuat tabel gitu ya. Di sana ada departemen produksi, ada departemen pembantu. Departemen produksi tadi ada departemen produksi A, ada departemen produksi B. Lalu departemen pembantu ada departemen produksi X, Y, dan Z. Nah, kita lihat BOP langsungnya ini diperoleh dari sini. Ini adalah informasi mengenai BOP langsung baik untuk departemen produksi maupun departemen pembantu. Saudara tinggal copy ini atau pindahkan ini ke kolom ke baris BOP langsung. A, B, dan seterusnya sampai dengan Z ya, dari sini asalnya.
1950, 2350 dan seterusnya, saudara pindahkan ke sini. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah yang disebut sebagai BOP tidak langsung. BOP tidak langsung tadi adalah 900.000, gitu kan ya. BOP tidak langsungnya 900.000 diperoleh dari sini, 900.000. Bagaimana caranya saya bisa mengalokasikan BOP tidak langsung itu ke A berapa gitu ya, rupiahnya atau dolarnya, ke B berapa dan seterusnya. Maka caranya adalah saudara tinggal lihat, saudara totalkan luas lantai seluruhnya ini berapa? 2000 ditambah 2400 ditambah 1520 sampai dengan 1280. Saudara jumlahkan ini totalnya adalah 8000 meter persegi. Berarti total seluruh luas lantai yang ada pembebanan biaya penyusutan 900.000 rupiah ini adalah 8000 meter persegi. Sekarang, yang A menikmati 2000 meter persegi. Berarti yang A menikmati berapa persen? Untuk bisa menghitung persentasenya berarti tinggal 2000 yang dinikmati oleh departemen A dibagi dengan 8000 total keseluruhannya. Dikali dengan berapa biayanya? 900.000 rupiah. Mirip-mirip dengan perbandingan kuantitas dan harga faktur ya. Jadi total seluruh luas lantainya itu 8000 meter persegi dengan total biaya Rp900.000. Sedangkan A hanya menikmati 200.000 meter persegi. Berarti untuk menjawab BOP tidak langsung A, yaitu caranya 2.000 per 8.000 dibagi dengan Rp900.000. Sehingga nanti jawaban di sini kalau saudara hitung, jawabannya akan 225. Dan begitu seterusnya. Sama yang B juga. Yang B berarti caranya adalah 2.400 dibagi dengan 8.000 dikali Rp900.000. Maka nanti yang B, BOP tidak langsungnya adalah 2.350. Dan seterusnya setelah saya hitung, yang ini 600, yang X juga sama ya. Yang Y juga cara menghitungnya sama, 1.355. Lalu yang Z-nya 225. Mohon maaf, salah saya. Kenapa jadi sama dengan yang di atas ya? Oke, ini 225, yang ininya adalah 270. Mohon maaf ya saudara ya. Ininya kalau dihitung 171, lalu kemudian 90 dan 144 rupiah. Nah, sekarang jadi tahu dari 900.000 rupiah BOP tidak langsung dialokasikan ke A berdasarkan luas lantai Rp225, ke B Rp270, ke X Rp171 dan seterusnya. Caranya adalah dengan cara membagi luas lantai masing-masing departemen dibagi dengan total luas lantai dikali dengan total BOP tidak langsungnya. Dapatlah segini. Maka setelah itu saudara tinggal langsung ditotalkan ya, 1950 ditambah 225 gitu ya, 2350 ditambah 270 dan seterusnya. Ini berarti kita hitung ya. Sebentar ya saudara ya, tunggu sebentar. Nah, kita lanjutkan. Jadi banyak iklan ya, saudara ya. Nah, sekarang kita hitung 1950 ya. 1950 ditambah dengan 225. Saudara boleh sambil menghitung juga ya. Ini 2175 ya. Lalu 2350 gitu ya. Ditambah 270. Jadi ini 2620. Ini 600 ditambah 171, 771, kemudian yang Y-nya 1355 ditambah 90, jadi 1445, lalu yang departemen Z
225 ditambah 144 sama dengan 369. Nah, jadi total BOP baik untuk departemen produksi maupun departemen pembantu setelah ada alokasi BOP tidak langsung untuk A yang awalnya 1.950 menjadi 2.175 karena ada alokasi BOP tidak langsung. Dan begitu seterusnya untuk X, Y, Z ya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kita kan mau menghitung BOP Departemen Produksi setelah ada alokasi. Yang ada di sini itu mau kita alokasikan ke departemen utamanya, ke departemen produksinya. Caranya adalah saudara dengan melihat kontribusi dari masing-masing departemen pembantu. Ya, untuk departemen A menikmati jasa dari departemen X sebesar 75% dan departemen produksi B menikmati jasa dari departemen X sebesar 25%. Berarti saudara tinggal kalikan saja. Nah, sekarang alokasi Z. Sekarang kita lihat ya. Yang Z ini, kalau di sini Z, berarti kita fokusnya ke sini. Mohon maaf ya, kita mulai dari sini dulu. Z berkontribusi untuk A 60%, berkontribusi untuk B 40%. Berarti Z-nya kan 369 gitu ya. Alokasi Z ke A tadi adalah 60%, berarti 369 dikali 60%. Jawabannya 221,4. Nanti saudara hitung ya. Lalu yang Z 369 berkontribusi ke B sebesar 40% sisanya, yaitu jawabannya 147,8. Nanti saudara cek ya. Dari mana Bu 147,8? Dari 40% dikali 369. Berarti yang 369 ini sudah habis kita alokasikan. Maka kasih dalam kurung. Habis dialokasikan. Selanjutnya alokasi Y. Alokasi Y berapa persen ya? Alokasi Y 45 ke A, 55 ke B. Berarti alokasi Y dari yang 1445 ini gitu ya, 45%. 45% ya? 45 dan 55. Baik. 45 ke Y, 45 ke Y gitu ya, 55 ke 45 ke A dari Y gitu ya, dan 55 ke B dari Y gitu ya. Berarti patokannya adalah 1445. 45% ke A berarti 1445 dikali 45%. Jawabannya 650,25. Nanti saudara bisa hitung juga ya. Lalu yang ini jawabannya 794,75. Dari mana Bu? Dari 55% dikali 1445. Berarti habis sudah yang 1445 ini dialokasikan. Nah, selanjutnya untuk yang X tadi adalah 7525. Bu boleh nggak Bu saya misalkan X, Y, Z. Jadi enggak Z, Y, X. Nggak apa-apa ya, saudara suka-suka. Ini mas saya heureuy ya. Oke, baik. Yang ini berapa persen tadi? Saya lupa. 75 dan 25. Berarti 75% dari 771 ya. 75% dari 771 berarti ini adalah 557,5. Lalu untuk B-nya ya. Untuk B-nya 192,75 karena cuma 25%. Lalu setelah ini jumlah alokasinya, saudara jumlahkan alokasinya. Alokasinya dijumlahkan 221 ditambah 650 ditambah 557,5 ya. Ini jawabannya adalah, nanti saudara hitung lagi ya. Ini ya, 1449,15. Ini penjumlahan dari alokasi dari departemen pembantu. Untuk A berapa? Z, Y, dan X. Jumlahkan oleh saudara 1449,5. Lalu di sini 1195,40. Nah, inilah jumlah alokasinya. Sedangkan total BOP-nya awalnya untuk A 2175, untuk B 2620. Nah, sekarang ada alokasi dari departemen pembantu untuk A 1449,15. Berarti BOP setelah ada alokasi dari departemen pembantu untuk A itu nanti totalnya saudara totalkan ya, 3624,15. Saudara totalkan, cek lagi ya, bisa jadi saya juga bisa salah ya. 1815,4
ya, gitu. Ya saudara ya. Nanti ini saudara totalkan ya. Jadi 2175 ditambah 1449,15 sekian, 2620 ditambah 1815,4 jadi sekian. Nah, nanti akan ada latihan juga tentang ini ya. Saya berikan nanti pada saat kita kuliah. Nanti bisa jadi saya pertanyaannya tidak hanya sampai sini, tapi saya bisa jadi menanyakan sampai dengan BOP, selisih BOP. Berarti kalau misalkan saya pertanyaannya adalah selisih BOP, di dalam, soal ini nanti akan ada tambahan, apa namanya, jam mesin yang beroperasi pada kapasitas normal untuk menghitung tarif, lalu dari tarif saudara hitung BOP yang dibebankan, berarti nanti ada informasi BOP yang sesungguhnya, lalu dari situ saudara bisa menghitung selisih BOP. Baik saudara semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Yang ini kemarin sebetulnya lanjutannya dari yang BOP ya. Jadi yang ini singkat, hanya untuk menjelaskan mengenai metode alokasi langsung saja. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.